jabat tanganku untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Saya Rais. Ya. Kenapa tiba-tiba kita nontonnya kayak TV hitam putih? Ya. Gak apa-apa ya, kita ini gara-gara tripodnya nih. Oke, selamat pagi kembali pemirsa, kita hadir di Aceh Gino seperti biasa di hari Senin dan Rabu jam 11 sampai jam 12. Jam 12. Kapan band kamu muncul di sini? Mau diundang? Kayaknya apa harus berbayar gitu? Kayaknya berbayar. Iya Allah, segitunya si Rais. Padahal udah dari zaman dulu nih pemirsa, saya pengennya bandnya si Rais ini, Andrea ya? Sandrea. Itu kenapa sih namanya Sandrea? Ini udah berbincang-bincang dengan Gak apa-apa, gak apa-apa. Sebenarnya dari Sandrea ini hati yang baik. Jadi hati para Sandrea baik semua. Wih, bisa dijamin? Bisa dijamin. Oke, tapi next time nanti nungguin Sandres datang ya. Tapi by the way dia ini bukan pemain gitar yang aslinya di bandnya ya. Vokalis. Tetep ya. Biasanya kalau dalam satu grup itu yang paling banyak honornya siapa sih? Pasti vokalisnya dong. Widih. Oke ya. Oke pemirsa. Nah di Aceh Gino kali ini saya juga mengundang teman-teman laki-laki. Teman laki-laki ya. Teman laki-laki iyalah ya kan. Secara hari ini saya yang paling cantik hari ini ya, karena diapit oleh laki-laki ganteng dan maco ya. Kenapa saya bisa tahu? Brewoknya cuy. Halo, selamat pagi buat Mbak Reza dan Rian. Kita gabung di Aceh Gino ya. Ini baru pertama kali ya. Pertama kali, tapi kalau untuk muncul di Aceh TV sudah berapa kali Reza? Ya, nggak apa-apa. Untuk di Aceh TV sekali, kita udah 2 kali kebetulan. 2 kali? Kamu curi start ya rupanya. Ini boleh cerita kunjungan pertama kedua ini ngomongin apa nih? Kalau kunjungan pertama kemarin kita berbicara soal kegiatan buka puasa bersama anak yatim ya, dan digabung dengan beberapa komunitas. Kalau untuk kali kedua ini kita lebih curhat kayaknya. Unek-unek, jadi lebih kayak apa ya, cerita-cerita lah. Cerita-cerita. Dulu sama apa Gense ya? Sama apa Gense. Senior. Iya, senior. Kenalan dong. Ini pemirsa juga pengen tahu kalian ini siapa nih tamu yang nggak diundang, apa tamu yang juga diundang. Ayo. Ya, halo rekan-rekan dan sahabat-sahabat kreatif semua. Kenalkan, saya Reza Gunawan. Saya adalah salah satu pendiri dari Terminal Kreasi Aceh. Dan kita dari Terminal Kreasi Aceh atau lebih disebut TKA ya. Ya mungkin Bang Rian. Ya, Rian. Halo teman-teman, nama saya Rian dan saya juga pendiri dari TKA sendiri. Oke, jadi satu komunitasnya ada berapa orang pendirinya? Untuk saat ini awalnya kita punya jadi pertama kali TKA itu kita pergerakan ya. Jadi lebih berpikir sebuah pergerakan. Kita salah satu. Oke, silakan. Jadi awalnya TKA itu sendiri itu mau pikir untuk buat sebuah perubahan di saat dimana saya dan beberapa teman-teman dan abang-abang, ada yang paling satu senior di kita itu sudah kalau kami panggil opa-opa. Jadi dia yang menyentikkan daripada buat sebuah perkumpulan yang nggak jelas nih, lebih bagus kita buat sebuah perkumpulan yang dimana itu bisa membantu perkembangan majunya negara kita gitu kata.
Lalu lihat sendiri dan kondisi di sekitaran tempat gini gimana gitu. Karena memang Reja salah satu anak yang tinggal di tempat yang kita bilang kurang baik untuk bagi anak-anak sendiri gitu. Oke. Jadi ya gitu. Ya, Reja tinggalnya di terminal. Oh, di terminal Rezanya. Oke, baik. Jadi terciptalah satu komunitas yang bernama Terminal Kreasi Aceh ataupun TKA. Rian, kalian ini mengkritisi tentang hal-hal apa saja di TKA-nya sendiri? Kita kritik sosial, habis itu masalah pendidikan, dan yang paling kita gagas lingkungan. Lingkungan. Oke. Nah, saya juga mengikuti perkembangan apapun yang di-share oleh Reza di salah satu grup ya komunitas di mana karena lebih cenderung seperti misalkan sampah ya, pembersihan pantai. Cerita dong, cerita. Kita udah buat berapa kali, Bu? Dari 2018. 2018 sudah buat namanya Terminal Peduli Pantai. Oke. Jadi di situ kita ada juga buat satu aksi di mana kita bersih-bersih pantai, mengumpul sampah-sampah yang baik sampah-sampah yang dibawa arus dari laut ataupun dari sampah-sampah yang dari wisatawan yang makan-makan situlah. Oke, ngomongin tentang sampah dulu. Kita ngomongin tentang sampah dulu nih Reza. Sudah berapa tempat ataupun pantai yang kalian datangi untuk menjadi relawan yang mungut sampah? Nah, begitulah. Jadi kegiatan ini gini ya, kalau bahasa saya itu TKA ini anak bengal. Artian kita belum berumur 2 tahun, tapi kita sudah coba membuat pergerakan yang di luar orang buat gitu. Oke. Jadi kemarin awal kali itu kita buat kegiatan pantai itu kita mengelilingi 9 pantai yang ada di Kota Banda Aceh dan di Aceh Besar. Dan itu kalau misalnya yang saya tahu untuk sejauh ini di daerah Banda Aceh, tapi nggak tahu dengan sebelum saya mulai ke sini ya. Jadi Reja baru terjun ke dunia yang berbicara soal sosial dan lain-lainnya itu di tahun 2017. Itu belum ada yang buat kayak gitu. Jadi belum kalian yang ada. pertama. Ya, jadi kita yang pertama membuat 9 titik pantai. Oke, tapi kan sekarang juga sudah banyak menjamur kan komunitas-komunitas yang mereka juga satu visi sama kalian, peduli sampah misalkan. Itu kalau dibilang gini ya, di Banda Aceh ini sendiri itu ada namanya satu itu perkumpulan grup, bukan grup sih lagi. Di situ memang para aktivis, ada yang dari kalangan dinas, kalangan dosen, ada yang dari kami para pelajar, dan ada juga memang orang pemantau khusus lingkungan itu namanya ZWA atau Zero Waste Aceh. Di situ itu gabungan semua. Jadi memang istilahnya di situ kita petakan yang siapa nih yang bersihin bagian pantainya, siapa yang bagian daratnya, siapa yang bagian kampus, kuliah dan lain-lain. Jadi kita terbagi semua. Jadi kalau dibilang berapa banyak komunitas yang untuk lingkungan itu cukup banyak. Dan kita pun di Aceh ini salah satu, Banda Aceh khususnya, itu salah satu kota yang memang sangat luar biasa kepedulian terhadap lingkungannya. Tapi yang sangat disayangkan itu tidak konsisten kebanyakannya gitu. Jadi cuma sebagian yang mau konsisten dan sebagian lagi ya cuma datang udah selesai, besok habis itu udah lupa, balik lagi ke animus biasa dia gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan. Kalau seandainya kayak kemarin kita buat APSN 2018 itu kita bisa ngumpulin sampai 1.000 orang. Dan 2017 itu bisa dikumpulin sampai 115 komunitas. Wow. Segitu banyaknya komunitas di Aceh yang khusus memang peduli sangat lingkungan ya. Tapi sayangnya ya kayak gitu lagi. Jadi maksudnya yang ya ini aja. Kadang komunitas kebanyakan ya gerak untuk sekedar gerak. Tapi udah habis itu udah tidak ada kelanjutan, sustainable-nya tidak ada gitu. Oke, miris juga sih karena memang kalau udah persoalan sampah ini kan menjadi masalah yang tidak berkesudahan ya kan, karena kita juga melihat dari mulai saya zamannya kecil sampai sekarang itu sampah luar biasa banyak misalkan. Berkelanjutan iya. Iya benar, jangan sampai kita mewariskan sampah ini kepada anak-anak dan cucu kita. Cile masih muda. Oh ya. Itu slogan kita sih. Dan kemarin juga ini Hari Peduli Sampah Nasional ya. Ini jatuh di tanggal 24 Februari. Ada kegiatan nggak dari TKA-nya sendiri kemarin? Dari TKA sendiri yang kamu nyontek nih ya, ngeliatin terus Reza. Ya, kita ada buat untuk bulan Maret nih ya. Februari. Maret depan. Bulan 3 nih. Jadi masih juga namanya Terminal Peduli Pantai tapi dengan tema Beach Need Us.
Beach needs pantai pantai peduli butuh kita. gitu ya. Dalam rangkaian APSN juga. APSN juga. Oh, baiklah. Nah, masih ada yang penasaran seperti apa kegiatan mereka? Silakan kita lihat dulu video ataupun fotonya ya. Check it out. Fotonya. Check it out. Iya. Iya. Nah, cerita dong, ini komentar-komentar. Reza boleh, Rian juga nanti boleh. Ya, itu kita kemarin diundang yang tadi ya, diundang salah satu sebagai yang istilahnya memberi motivasi untuk adik-adik di sekolah SD Al-Fatian ya, kalau nggak salah saya. Al-Fatian ya. Iya. Oke. Lalu yang kedua tadi itu beberapa gambar, kita kan sering melakukan juga yang namanya aksi peduli terhadap waktu terjadi bencana. Betul. Kita juga melakukan dan itu beberapa mitra kita, dan ini adalah salah satu dokumen kita ya, sekolah terminal kita. Sekolah terminal nanti. Yang kita ngajarin adik-adik di terminal, dan itu adalah perpustakaan terminal baca kalau nama program kita. Dan ini kita buat event lomba ludo kompetisi NC Rohingya. Jadi sudah banyak ya Iya, kegiatan dan- yang kalian lakukan. Dan ini awal-awalnya kegiatan sekolah terminal itu kita harus pakai alas di luar gitu untuk ngumpulin dulu, dan alhamdulillah sekarang kita udah punya tempat sih. Walaupun Wow. masih sederhana ya. Dan ini acara terminal berbagi yang kita lakuin 2017. Dan masih